Makin edan ya zaman sekarang. Demi uang banyak perempuan yang mau-mauan jadi wanita simpanan. Apalagi sampai nekat jadi pelakor atau perebut laki orang. Dari tahun ke tahun, zaman ke zaman, dan dimanapun emang selalu ada aja perempuan bak sampah yang nyempil di rumah tangga orang lain. Bahkan ada beberapa perempuan simpanan yang dianggap menghebohkan dunia. Siapa saja itu? Ini dia daftarnya. Anne Boleyn. Di dalam sejarah Inggris, Anne Boleyn adalah salah satu wanita yang paling kontroversial karena dikagumi sekaligus dicaci oleh masyarakat. Di usia mudanya, ia menjadi dayang dari permaisuri Catherine of Aragon, istri Raja Henry VIII, penguasa Inggris kala itu. Karena ketertarikannya yang sangat besar kepada Anne, sehingga ia berniat menjadikan wanita cantik itu menjadi selirnya. Tetapi status selir raja rupanya nggak cukup untuk Anne. Dia malah minta dijadikan istri atau permaisuri negara Inggris. Segala macam dilakukan oleh Raja Henry VIII, termasuk menerobos aturan kerajaan dan agama. Demi wanita simpanannya, raja tersebut menyingkirkan istrinya dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan anak lelaki sebagai putra mahkota, bahkan membatalkan pernikahannya yang berarti tidak menganggap sama sekali pernikahannya tersebut walaupun mereka telah memiliki seorang anak. Demi Anne jugalah Raja Tega itu mengubah sistem gereja di negaranya sendiri dengan memisahkan diri dengan otoritas Roma serta mengatur sistem gereja khusus untuk negerinya sendiri. Nggak tanggung-tanggung, Raja Henry VIII juga menetapkan dirinya bahwa pemegang kuasa kerajaan juga merupakan kepala gereja yang hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini. Tapi ya, walaupun di awal jadi pelakor sukses, yang namanya diawali nggak bagus akhirnya juga jelek nih Besti. Setelah bosan, Raja Henry menuduh Anne berselingkuh, juga menuduh Anne menggunakan ilmu sihir untuk memikat raja. Kalau di sini disebut pelet gitu kali ya. Akhirnya Anne diasingkan, kemudian dihilangkan nyawanya dengan cara dipenggal. Sehari setelah dia tiada, Raja Henry VIII langsung bertunangan dengan Jane Seymour yang juga merupakan dayang dari Anne Boleyn. Lelaki. Wu Zetian. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui berkuasa sebagai kaisar. Walaupun Wu Zetian memiliki kekuasaan yang besar dan memiliki pengaruh kuat di negara tirai bambu, siapa sangka awalnya dia masuk istana sebagai selir. Wanita yang konon cantik ini merupakan seorang putri dari keluarga bangsawan dan kaya raya. Di umurnya yang ke-14, ia masuk istana dan sudah berambisi menjadi penguasa di dalamnya. Gak butuh waktu lama, Wu Zetian menjadi selir favorit Kaisar Taizong. Setelah Kaisar mangkat, Wu masih meneruskan status selirnya kepada putra mahkota yang kemudian menjadi kaisar baru yaitu Kaisar Kaocong. Walaupun udah jadi selirnya dua kaisar, yang namanya simpenan emang gak ada puasnya ya Besti. Wu Zetian yang ambisius akhirnya memenuhi cita-citanya menjadi permaisuri. Walaupun gak lama kemudian, sang kaisar akhirnya wafat. Kekuasaan diberikan ke putra mahkota yang kemudian disingkirkan dengan mudah oleh Wu Zetian. Kekuasaan pun berpindah lagi kepada anak kandung Wu Zetian dan udah bisa ditebak. Dengan mudahnya, anaknya sendiri menyerahkan tahtanya ke ibunya alias Wu Zetian. Sukses banget ya tuh? Ya namanya juga simpenan, apalagi hidupnya di istana ratusan tahun lalu, intrik dan konfliknya tajam banget Besti. Setelah 15 tahun mempertahankan kekuasaannya dengan sengit, Wu Zetian diasingkan dan gelarnya diturunkan hingga akhir hayatnya. Magda Lupescu. Satu lagi nih pelakor yang punya ambisi jadi istri raja. Lahir dengan nama Elena Lupescu pada tahun 1895 di Rumania, wanita cantik dan cerdas ini berhasil membuat Raja Carol II tergila-gila. Saking gilanya, Raja Rumania tersebut sampai rela melepaskan tahta dan dibuang dari negaranya demi wanita pujaan hatinya. Setelah 22 tahun bersama, Carol dan Magda memutuskan untuk menikah di sebuah hotel di Brazil. Mereka lalu pindah ke Portugal dan tidak lama kemudian Carol meninggal karena sakit jantung. Tetapi Magda masih menetap di sana melanjutkan hidupnya hingga akhir hayatnya. Marianne Davies. Bernama asli Marianne Cecilia Doras, lahir tahun 1897 di Brooklyn, ia mengejar karirnya sebagai penyanyi. Marianne beberapa kali mendapatkan peran kecil di panggung Broadway hingga di tahun 1916 ia bertemu dengan pengusaha percetakan koran bernama William Hearst dan menjadi wanita simpanannya. Demi cinta, William bersedia memanajemeni dan memodali karir wanita itu. Melalui jaringan medianya, Taipan tersebut juga melancarkan perjalanan karir Marianne sebagai artis populer di masanya.
Bahkan dia juga menggelontorkan uangnya untuk membuat perusahaan film demi Marian. Sayang gak sayang, apes banget pelakor yang satu ini. Walaupun udah tinggal bareng selama lebih 30 tahun dan seluruh Hollywood tahu perselingkuhan mereka, tapi istri sah William gak pernah mau diceraikan. Ya mau sih, tapi syaratnya tinggi banget yang bikin William terpaksa gak pernah punya status duda dan bisa menikahi artis tersebut. Sekian deh loh. Polly Simpson. Sosialita Amerika Serikat yang lahir di 1896 ini pernah menghebohkan negara Inggris. Gimana enggak? Dia berhasil bikin Raja Edward bertekuk lutut. Ketika Wallis masih menikah dengan suami keduanya, ia berselingkuh dengan Pangeran Edward dan selama bertahun-tahun menjadi wanita simpanan calon Raja Inggris tersebut. Dan setelah putra mahkota tersebut naik tahta menjadi raja, Wallis langsung menceraikan suaminya. Ternyata walaupun bercerai, Wallis tetap nggak bisa menikah sama Edward karena statusnya yang pernah 2 kali menikah dengan peraturan monarki negara Big Ben. Kerajaan Inggris melarang putra mahkota dan raja untuk menikah dengan janda yang mantan suaminya masih hidup. Percaya nggak percaya, Raja Edward lebih rela melepas tahtanya dibanding melepas Wallis. Tapi ya kalau Edward nggak ngelepas tahta, nggak mungkin ada Ratu Elizabeth II sih. Virginia Hill. Waduh, yang ini simpenan bukan sembarang simpenan, Besti. Wanita cantik ini terkenal sebagai perempuan simpanan mafia di Amerika. Bukan cuma satu, tapi oleh banyak mafia. Dari bos mafia judi sampai mafia gembong narkoboy juga pernah dilayanin sama dia. Terlebih Virginia bukan cuma sebagai gula di antara mereka, tapi dia juga punya peran dan pengaruh besar di lingkungan para mafia tersebut. Termasuk bisa mempengaruhi pengambilan keputusan untuk hal-hal besar dan penting bagi para bos mobster. Di usianya yang ke-49 tahun, yaitu pada tahun 1966, Virginia ditemukan tak bernyawa di tumpukan salju di Eropa. Walaupun ada catatan bundir di sebelah jasadnya dan ditemukan tanda overdosis pada tubuhnya melalui otopsi, tapi sampai sekarang masih banyak orang yang percaya kalau kehilangan nyawanya adalah hal yang disengaja oleh orang lain dan sudah direncanakan. Jennifer Flowers. Bukan cuma Monica Lewinsky aja yang diketahui pernah berselingkuh sama Bill Clinton, sang mantan presiden Amerika Serikat. Ternyata ada beberapa wanita lain, salah satunya adalah Jennifer Flowers yang pernah menjalin hubungan dengan suami Hillary tersebut. Ia mengaku menjadi kekasih rahasia Clinton selama 12 tahun sejak Clinton masih menjadi gubernur Arkansas. Model majalah dewasa ini mengaku bahwa hubungan gelapnya terbilang sangat istimewa sebelum perselingkuhannya terbuka di tahun 1992. Dan memang Bill Clinton juga mengakui perselingkuhannya dengan Jennifer 6 tahun kemudian. Wanita yang juga penulis majalah itu juga pernah bilang kalau seandainya Hillary tidak hamil dan demi jalan politik Bill, pasti dia sudah menggantikan Hillary menjadi istri Bill Clinton. Sunny Previn. Dunia makin gila, emang pas banget nih buat kasus wanita simpenan yang satu ini. Gimana nggak gila? Bisa-bisanya dia nyolong pacar ibu adopsinya sendiri. Jadi gini ceritanya. Sunny asli Korea Selatan yang pas bayi dibuang di depan panti asuhan. Kemudian dia diadopsi oleh Mia Farrow, orang aktris dan model terkenal di zamannya, dan juga suaminya bernama Previn. Segala usaha mereka lakukan buat jadiin Sunny anak adopsi mereka. Setelah dibawa ke Amerika Serikat, Sunny diajarin ngomong bahasa Inggris, dimasukin les balet, piano, berkuda, dan banyak diberikan fasilitas mewah lainnya. Setelah Mia bercerai dengan Previn, ia pacaran selama 10 tahun sama sineas Hollywood terkenal Woody Allen. Gosip-gosip berhembus kencang kalau Woody memiliki hubungan istimewa dengan Sunny yang menyebabkan Woody berpisah dengan Mia. Gosip tersebut kemudian dikonfirmasi langsung oleh Mia di bulan Januari 1992 yang mengatakan kalau dia menemukan foto Sunny tanpa sehelai pakaian pun di rumah Woody. Dan Woody-nya sendiri memang mengakui kalau foto itu baru diambil kemarin lusa setelah 2 minggu sebelumnya mereka pertama kali begituan. Langsung heboh deh tuh Hollywood. Walaupun akhirnya Sunny dan Woody menikah, tapi masih aja tetap kelihatan aneh bagi sebagian orang. Karena saat pernikahan mereka di tahun 1997 itu, Previn berusia 26 tahun dan Woody berumur 61 tahun. Yaki banyak gaya. Camilla. Siapa yang bisa nyangkal kalau wanita ini juaranya? Dari Charles masih jadi pangeran dan masih belum nikah sama Diana, sampai Charles jadi raja dan berhasil menyabet gelar permaisuri negara.
Aneh tapi nyata, nggak sedikit orang yang heran kenapa Charles lebih memilih Camilla dibanding Diana yang super cantik, modis, dan juga terkenal baik hati. Apalagi udah ngasih 2 anak laki. Walaupun dulu cuma jadi simpenan dan dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi terkuak juga bukti perselingkuhan mereka, bahkan dari mulut Lady Di sendiri. Ngerinya lagi, kematian Lady Di disebut-sebut sebagai penghilangan nyawa berencana yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Inggris. Soalnya peraturan di sana menyebutkan kalau seseorang nggak bisa menikah lagi jadi penguasa kerajaan kalau mantan suami atau istrinya masih hidup. Takut banget nggak tuh? Walaupun terkesan dilama-lamain, tapi akhirnya Charles menikahi Camilla, sang bawang hatinya. Dan hebatnya lagi, sebelum Ratu Elizabeth II meninggal, sang ratu meminta pada warganya untuk merestui dan mendukung Camilla menjadi istri raja alias permaisuri di negaranya. Ini mah pencapaian status tertinggi dah. Perempuan mana sih yang gak enak sama perempuan simpenan, apalagi pelakor? Ya, kecuali si pelakor sendiri atau orang-orang sekitarnya yang nikmatin uang om-omnya si pelakor. Amit-amit, jangan sampai deh ada pelakor di rumah tangga Besti yang udah berkeluarga. Karena mau jadi sekaya apapun, yang namanya pelakor tetap aja golongan kasta paling rendah se-Wakanda. Ya kan Besti? Nah, kalau menurut kamu sendiri, siapa wanita simpenan yang bikin heboh senusantara, apalagi sampai bikin gonjang-ganjing sedunia? Tulis di komen ya. Sampai jumpa. Dadah!